Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggyok Tarika. Di sini saya akan melakukan tindakan menghentikan perdarahan. Di sini saya mengambil dasar surat Al-An'am ayat 42 yang insya Allah artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umatnya sebelum kamu. Kemudian kamu siksa mereka dengan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Alat untuk menghentikan perdarahan yaitu menggunakan kasa. Selain kasa, kain juga bisa digunakan untuk menghentikan perdarahan. Hal pertama yang harus dilakukan, mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menghentikan perdarahan. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dapat mencegah luka mengalami infeksi akibat kontaminasi kuman dari tangan yang kotor. Selanjutnya, lakukan penekanan pada area luka setelah mencuci tangan. Hal selanjutnya yang dapat Anda lakukan adalah menekan area luka dengan kain bersih, tisu, atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Namun, hindari menekan luka terlalu keras. Selanjutnya, bersihkan luka setelah menekan luka untuk menghentikan perdarahan. Anda bisa membersihkan area luka dengan air dan sabun untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel. Hindari penggunaan bahan antiseptik seperti hidrogen peroksida karena dapat menyebabkan iritasi serta memperparah luka. Tutup luka dengan perban atau kain kasa. Jika luka berada di area yang mudah kotor seperti tangan atau mudah terkena gesekan pakaian seperti area lutut, tutup luka dengan perban kedap air. Lakukan penghentian perban setiap hari dan segera ketika kotor atau basah untuk menjaga luka tetap bersih dan kering. Oleskan salep antiseptik. Oleskan sedikit salep antiseptik jika luka terlihat kotor untuk mencegah infeksi dan mempercepat proses penyembuhan luka. Pada beberapa orang, penggunaan salep antibiotik dapat memicu ruam dan reaksi alergi. Oleh karena itu, selalu lakukan pemeriksaan ke dokter sebelum menggunakannya. Pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami perdarahan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tekan bagian yang luka untuk menghentikan atau memperlambat aliran darah selama 15 sampai dengan 20 menit. Jangan lupa gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung. Kedua, jika perdarahan bertambah banyak, hubungi atau bawa penderita ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Yang ketiga, tetap tekan area luka hingga pertolongan datang. Selanjutnya, apa yang dapat saya gunakan untuk menekan luka? Untuk menekan luka, Anda dapat menggunakan tangan Anda atau tangan penderita dengan kaos handuk atau apa saja yang dapat menutupi luka atau memperlambat aliran darah. Apa yang harus saya lakukan?
bila perdarahan menembus penutup yang digunakan. Yang pertama kali Anda lakukan yaitu jangan angkat pembalut yang pertama kali pada luka, tetapi tambahi penutupnya dan tetap ditekan dengan kuat. Hubungi vaskes terdekat segera mungkin atau minta orang lain untuk membantu. Haruskah saya mengikat luka dengan tourniquet terhadap luka yang mengalami perdarahan berat? Mengikat luka atau tourniquet tidak disarankan oleh orang yang tidak terlatih karena penggunaan yang tidak tepat bisa membahayakan dan dapat mengalami kesulitan dalam penggunaan tourniquet yang efektif. Tourniquet digunakan untuk menghentikan perdarahan berat, dan itu dilakukan ketika penekanan sudah tidak lagi efektif. Dalam penggunaan tourniquet, lebih baik menggunakan tourniquet yang sudah dirancang khusus daripada tourniquet buatan sendiri. Jika penggunaan tourniquet dilakukan, maka waktu yang digunakan harus dikomunikasikan kepada tenaga kesehatan. Apa yang terjadi ketika penderita pucat, kedinginan, dan merasa pusing? Tanda tersebut merupakan indikasi penderita mengalami shock. Hal ini dikarenakan banyak darah yang dikeluarkan dari tubuhnya. Tindakan yang dilakukan adalah segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan tindakan lanjutan. Apakah tidak mengkhawatirkan saya menyentuh langsung darah penderita? Untuk menekan luka, sebaiknya jangan menyentuh darah orang lain secara langsung. Anda dapat menggunakan sarung tangan medis, kantung plastik, atau gunakan tangan penderita untuk menekan luka. Apakah saya harus membersihkan lukanya? Untuk luka kecil atau bekuan darah, Anda dapat membersihkan lukanya untuk menghilangkan kotoran. Jangan membersihkan luka yang mengalami perdarahan berat. Jika Anda membersihkan luka yang mengalami perdarahan berat, justru akan menghilangkan pembekuan darah dan membuat perdarahan akan semakin bertambah banyak. Apa yang harus saya lakukan jika ada benda yang melekat atau menancap pada luka? Jika benda menancap atau melekat pada luka, jangan dicabut. Itu dapat menutupi lubang dan menghentikan aliran darah. Sebaliknya, tekan saja di sekitar benda tersebut. Bila benda yang menancap atau melekat dicabut, maka dapat memperberat perdarahan. Anda dapat membebat di area sekitar luka menggunakan kain atau kasa untuk mencegah terjadinya perdarahan. Bagaimana saya harus menangani mimisan? Dalam menangani mimisan, kesalahan yang sering dilakukan dengan memposisikan kepala ke atas, yang sering dianggap hal tersebut dapat mencegah darah keluar.
Dampak tersebut dapat mengakibatkan terjadinya bekuan darah di jalan nafas yang dapat menyebabkan gangguan pada jalan nafas. Tindakan yang benar menangani mimisan adalah yang pertama, yaitu pencet cuping hidung atau suruh penderita melakukannya. Posisikan penderita untuk duduk dan kepala dirundukkan ke bawah. Minta bernapas melalui mulut. Hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan bila mimisan tidak berhenti. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.